Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Syura Anjeliska dengan NIM 220171810 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini akan mempresentasikan mengenai hubungan antara sastra dan kenyataan. Dengan mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan dari kelas ataupun sesi 2022-10-17-00-10 dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati SSM Hub. Baik, penjelasan pertama yaitu mengenai teori mimesis dan kreasi menurut Plato dan Aristoteles. Plato dengan teori mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra menurut Damono tahun 1979 halaman 16. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini hanya tiruan dari kenyataan tertinggi di dunia gagasan. Pandangan Plato tidak terlepas dari keseluruhan pendirian filsafatnya mengenai kenyataan yang bersifat hierarki. Menurut Theo tahun 1988 halaman 220. Menurut Plato, mimesis atau sarana artistik tidak mungkin mengacu langsung pada nilai-nilai yang ideal karena seni terpisah dari tataran ada yang sungguh-sungguh oleh derajat dunia kenyataan yang fenomenal. Berbeda dengan Plato, Aristoteles menurut Via Luxemburg dan kawan-kawan tahun 1984 memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan sebuah proses kreatif. Menurut Aristoteles, nilai karya seniman lebih tinggi dari karya seorang tukang. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles menjadi dasar kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan dalam karya sastra dan hubungannya dengan kenyataan dalam masyarakat, serta menganggap sastra sebagai sarana untuk mencetak dokumen sosial historis masyarakat. Poin selanjutnya mengenai hubungan antara sastra dengan lingkungan sosial, iklim, geografis, dan lembaga sosial menurut Johann Gottfried von Herder dan Madame de Staël. Selain seorang kritikus, Herder juga dikenal sebagai seorang penyair dalam periode klasik sastra Jerman, menurut Damono tahun 1979 halaman 19. Faktor lingkungan sosial dan geografis yang berhubungan dengan karya sastra, menurut Herder adalah iklim, lanskap, ras, adat istiadat, dan kondisi politik. Herder juga menggunakan sejarah sebagai acuan untuk menganalisis sastra. Sebaliknya, sastra digunakan untuk memahami sejarah menurut Damono tahun 1979 halaman 19. Selain itu, seorang kritikus dan sastrawan Prancis yang bernama Madame de Staël yang lahir pada tahun 1766 dan wafat tahun 1817 dalam bukunya yang berjudul De la littérature dans ses rapports avec les institutions sociales. Buku ini membicarakan tentang hubungan antara sastra dengan lembaga sosial, yaitu agama, adat istiadat, dan hukum terhadap sastra, menurut Damono tahun 1979 halaman 20. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa sifat-sifat bangsa penting peranannya dalam perkembangan sastra. Hubungan antara karya dengan iklim, geografis, lingkungan sosial, bahkan sifat-sifat suatu bangsa yang dikemukakan oleh Staël menunjukkan bahwa keberadaan, ciri-ciri, dan perkembangan sastra tidak terlepas dari subjek pencipta dan masyarakat pembaca yang menikmatinya dan terbentuk oleh kondisi alam dan lingkungan sosial budayanya. Materi selanjutnya yaitu mengenai asal-usul atau genetik karya sastra menurut Hippolyte Taine dan Lucien Goldman. Taine adalah seorang filsuf, sejarawan, politisi, dan kritikus sastra Prancis yang dianggap sebagai peletak dasar mazhab genetik dalam kritik sastra. Menurut Lauresson dan Swingwood tahun 1972 halaman 31 dan Damono tahun 1979 halaman 21. Menurut Taine, sastra bukan sekedar permainan imajinasi yang sifatnya pribadi, melainkan rekaman tata cara zamannya dan perwujudan macam pikiran tertentu. Menurut Taine, dalam Via Damono tahun 1979 halaman 22, yang melatar belakangi timbulnya sastra, besar adanya hubungan timbal balik antara ras, saat, dan lingkungan yang menghasilkan suatu struktur mental yang praktis dan spekulatif yang akan menyebabkan timbulnya gagasan-gagasan yang diwujudkan dalam sastra dan seni. Kritikus Lucien Goldman berasal dari Prancis. Beliau memahami asal-usul karya sastra.
Hubungannya dengan pandangan dunia, kelompok sosial pengarang, dan kondisi sosial masyarakat yang melahirkan karya sastra. Menurut Goldman tahun 1981, halaman 74. Menurut Goldman, tahun 1981 halaman 112, pandangan dunia adalah rumusan dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan anggota suatu kelompok sosial tertentu yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Menurut Goldman, memahami karya sastra pada dasarnya adalah memahami asal-usul dalam hubungannya dengan dunia masyarakat yang melahirkannya, seperti yang disuarakan oleh pengarang sebagai wakil masyarakatnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai sastra dan Marxisme. Menurut Karl Marx, Friedrich Engels, Georgy Plekhanov, dan Georg Lukács, Marxisme adalah aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam buku mereka yang berjudul The German Ideology. Dalam pandangan Marxisme, karya sastra dianggap salah satu bentuk superstruktur masyarakat yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan infrastruktur yang mendasarinya. Marx dalam Via da Mono tahun 1979 halaman 26 menganggap sastra, politik, ideologi, dan agama adalah wilayah superstruktur. Keberadaannya bertumpu pada basis ekonomi atau infrastruktur. Menurut Engels dalam Via da Mono tahun 1979 halaman 26 menganggap sastra adalah cermin pemantul proses sosial. Namun hubungan isi sastra dan filsafat lebih kaya dan samar-samar dibandingkan dengan isi politik dan ekonomi. Selanjutnya, pandangan Plekhanov, yaitu pendiri Partai Emansipasi Buruh di Rusia. Sejalan dengan Engels, beliau mengatakan bahwa dalam sastra gagasan yang memandang ideologi dinyatakan secara figuratif, sesuai dengan kenyataan. Sedangkan Lukács memandang sastra memang terikat pada kelas, namun sastra besar tidak akan lahir dan dominasi bourgeois. Menurutnya, sastra bukan suatu objek kultural yang pasif, melainkan bagian dari perjuangan untuk melenyapkan akibat-akibat buruk dari pembagian kerja sosial yang luas. Bagi Lukács, pujangga besar mampu menciptakan tipe-tipe manusia yang abadi yang merupakan kriteria sesungguhnya dari pencapaian sastra. Materi selanjutnya yaitu mengenai sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Menurut Renwelek dan Austin Warren dan Ian Watt. Dalam bukunya Theory of Literature, Renwell dan Austin Warren tahun 1994 menawarkan 3 jenis sosiologi sastra, yaitu yang pertama sosiologi pengarang, yang kedua sosiologi karya sastra, dan yang ketiga sosiologi pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Pembagian jenis sosiologi sastra tersebut hampir mirip dengan esai yang dibuat oleh Ian Watt yang berjudul Literature and Society, yaitu dalam Via da Mono tahun 1979 halaman 3. Menurut Welek dan Warren, sosiologi pengarang memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Sosiologi karya sastra memasalahkan karya sastra itu sendiri, dan sosiologi pembaca mengkaji pembaca yang berpengaruh dari sosial karya sastra. Menurut Ian Watt, konteks sosial pengarang adalah mengkaji posisi sosial sastrawan dalam masyarakat, kaitannya dengan pembaca. Sosiologi sastra mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat dalam mengkaji sejauh mana sastra dianggap mencerminkan keadaan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.